pagi, jemaat sekalian, senang sekali bisa datang pada saat ini bersama-sama untuk berbakti. Mari kita membaca sebagian daripada firman Tuhan. Kita akan baca dari Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Dan kita akan sambung dengan ayat 13 dan 14. Yohanes 16 ayat 7 dan 13 sampai 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita membaca ayat 13 dan 14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sampai di sini kita membaca, mari kita tunduk kepala, kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami tidak mengerti apapun kecuali Tuhan membukakan firman-Mu kepada kami. Sehingga baik pikiran kami, baik hati kami, sungguh-sungguh kami bisa menangkap maksud daripada hati Tuhan yang memberikan firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, maka kemudian Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20 ya. Dia berpesan kepada murid-muridnya itu adalah, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya. Janji daripada Tuhan Yesus. Maafkan ya, saya buka masker. Soalnya Tuhan Yesus naik ke atas, saya ikut mati, sesek napas, gitu. Nah, jadi saya kan muncratnya cuma sampai sini kok, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir lah, ya. Saya lupa ada mau ngomong apa. Ya, oke. Tuhan Yesus berjanjikan di dalam Matius 28 ayat 20, yaitu bahwa ketahuilah aku senantiasa ya akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Itu janji Tuhan Yesus, janji penyertaan daripada Tuhan Yesus. Nah, seringkali ya kita kebenaran-kebenaran Alkitab itu dianggap sebagai sesuatu yang kita take for granted ya. Misalnya begini, Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Oke? Jelas kan artinya, apanya dan sebagainya. Oke, jelas. Dan sering kita dengarkan ayat itu. Tapi di dalam kehidupan kita persoalannya adalah apa itu menyertai? Ya, kita seakan-akan tetap merasakan Yesus ada di surga, begitu kan? Kita tidak merasakan janji daripada Tuhan Yesus, aku akan menyertai kamu senantiasa. In what way? Bahwa Tuhan menyertai kita, begitu. Dengan cara bagaimana Tuhan?
Yang namanya yang kita ketahui, oh Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita, Tuhan beserta. Yang seperti apa itu kalau Tuhan itu menyertai kita? Nah, kita sebagai orang Kristen itu kita merasa take for granted. Biasalah. Jadi Tuhan beserta dengan kita. Tapi apa itu beserta dengan kita? Apa itu? Apa bersama-sama nih, begitu kan? Atau oh, dia pokoknya memelihara kita, begitu kan? Atau apa? Sebenarnya pengertian persisnya yang namanya penyertaan daripada Tuhan Yesus kepada kita, begitu kan? Nah, itu sebenarnya jarang sekali diberitakan di gereja-gereja menjelaskannya, sehingga jangan heran kalau jemaat itu tidak dapat merumuskan. Karena pendeta juga tidak menjelaskan. Karena dia juga tidak mengerti benar apa itu yang namanya penyertaan Tuhan. Sehingga tidak terjelaskan seumur hidup. Pokoknya take for granted aja. Oh Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Tapi dia sendiri seumur hidup mungkin tidak pernah mengalami yang namanya penyertaan Tuhan. Yang dia alami mungkin yang dia namakan Tuhan beserta, mau nyebrang jalan, dia nggak lihat, dia pikir kalau pendeta nggak usah lihat kiri kanan kan, dia maju aja, ada truk lewat pas, cuman 2 mili dari hidungnya, begitu kan? Kalau hidungnya mancung sedikit, kesambar truk tuh, begitu kan? Wah, Tuhan beserta saya, begitu, ya? Karena apa? Karena selamat dari bahaya, karena Tuhan beserta. Jadi penyertaan Tuhan itu cuma merupakan pemeliharaan Tuhan. Begitu. Dan tidak bisa membedakan mana itu pemeliharaan Tuhan dan mana penyertaan Tuhan. Ya sama aja kan dianggap begitu kan. Nah jadi Tuhan Yesus berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan satu waktu saja, bukan selama waktu dia masih ada berinkarnasi dalam dunia ini. Tapi aku akan menyertai kamu senantiasa, selalu bersama dengan kita. Setiap waktu bersama dengan kita. Nah itu janji daripada Tuhan Yesus kan gitu. Tapi kemudian bagaimana Tuhan Yesus itu mewujudkan janjinya kepada murid-muridnya. Sedangkan kita mengetahui setelah sekian lama 40 hari. Lalu kemudian Yesus terangkat ke surga. Loh, dia pergi ke surga, lalu janjinya kan dia akan menyertai kita selama-lamanya. Loh, tapi dia pergi ke surga. Jadi gimana dong dia mewujudkan janjinya kepada murid-muridnya? Nah, itu menjadi persoalan kan, ya. Tapi Tuhan Yesus juga berkata kan, adalah lebih berguna bagiku, adalah lebih berguna apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Dan dia bilang adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Tuhan Yesus berkata, aku akan menyertai, kan? Itu janji daripada Tuhan Yesus. Sekarang dia katakan adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, di situ kita melihat satu hal, bagaimana Tuhan Yesus itu kemudian nanti bisa mewujudkan apa yang dia janjikan di dalam Matius 28 ayat 20. Yaitu aku akan menyertai kamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, adalah terlebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka Roh Kudus tidak turun. Ya, kemudian kita tahu pada hari raya Pentakosta nanti kemudian Roh Kudus akan turun kan, begitu kan? Nah, Roh Kudus turun ini artinya kemudian nanti akan mewujudkan janji, tetap janji daripada Tuhan Yesus di Matius 28. Satu janji yang dia berikan yang akan dia wujudkan
buktikan di dalam kehidupan murid-murid. Aku akan menyertai kamu senantiasa. Tapi dia berkata, lebih baik aku pergi. Nah, jadi kita melihat bagaimana sih hari kenaikan itu kita lihat dalam meaningnya, di dalam artinya, di dalam arti sesungguhnya kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu mempunyai arti penting di mana, begitu kan? Nah, jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus berkata, kalau aku pergi, Roh Kudus datang. Kalau aku nggak pergi, Roh Kudus nggak datang, begitu kan? Nah, ini kita lihat di dalam rangka keseluruhan rencana daripada Tuhan, yaitu aku akan menyertai kamu. Nah, jadi di dalam Yohanes dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku akan pergi. Dengan aku akan pergi, dengan ascension, dengan kenaikan daripada Tuhan Yesus ke surga, maka hal ini mengakhiri modus daripada Tuhan Yesus berada di dalam dunia ini. Jadi kita ketahui bahwa di dalam Tuhan Yesus Allah berinkarnasi. Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Nah, di dalam modus inkarnasi ini, maka Tuhan Yesus membatasi dirinya untuk dia tetap berada di dalam satu tempat, di dalam satu waktu, ya, berada di satu tempat, di dalam satu waktu, ya, once at a time, ya, one place in the time. Jadi hanya satu tempat. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dia katakan, maka Roh Kudus tidak datang kan? Kalau dia tidak pergi, maka keberadaan Tuhan Yesus di dalam dunia ini masih di dalam modus inkarnasi, bukan? Jadi kalau dia di Yerusalem, ya udah dia ada di Yerusalem. Kalau dia jalan ke Galilea, dia akan di Galilea dan tidak ada di Yerusalem. Nah, bagaimana nanti dia akan mewujudkan janjinya? Aku akan menyertai kamu semua senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagaimana Tuhan Yesus mewujudkan? Loh, Petrus mungkin ke Roma, begitu kan? Thomas berdasarkan tradisi daripada gereja itu pergi ke India. Memang di sana ada gereja Saint Thomas yang dipercaya bahwa dia mati martir di India sono, begitu ya. Belum lagi yang lain, begitu kan? Yohanes mungkin mati tua di Efesus, Yakobus dipenggal, entah di mana dia dikuburnya dan sebagainya. Bagaimana Tuhan Yesus menyertai murid-murid setelah dia naik ke surga? Lalu bagaimana dia menyertai murid-murid? Sedangkan dia janjikan, aku akan menyertai kamu senantiasa. Bagaimana dia mewujudkannya? Ya, maka dengan demikian, jadi aku akan pergi di ascension, kenaikan Tuhan Yesus. Lalu kemudian karena dia naik, maka kemudian Tuhan Yesus berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu. Ya, aku akan kembali kepadamu. Ada satu ayat yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 18 misalnya ya. Dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan Yesus berjanji seperti demikian. Aku akan datang kembali kepadamu di dalam Yohanes 14. Jadi Tuhan Yesus akan datang kembali kepadamu. Nah, di dalam modus yang bagaimana akhirnya Tuhan Yesus datang, begitu kan? Nah, kita selama ini melihatnya karena yang namanya penyertaan Tuhan, kita tidak melihat bahwa Yesus menyertai kita, maka kita melihatnya aku akan datang kembali kepadamu. Itu kita mungkin mengerti, oh itu nanti kedatangan kedua kali, begitu kan jadinya. Nah, jadi kita semua campur aduk segala macam itu berdasarkan pengertian sendiri tanpa melihat secara keseluruhan daripada Alkitab ini. Nah, tapi kita lihat ya, Yesus
naik ke surga, lalu kemudian dia berjanji dia akan kirim Roh Kudus kepada kita. Maka di dalam modus yang kedua ini, maka kita lihat Roh Kudus itu berada di dalam hati setiap kita, setiap orang percaya. Nah, di dalam hati kita ada Roh Kudus, dan Roh Kudus itu kerjanya apa? Apa? Dari zaman dulu waktu pertama tahun 60-an lah ya, gerakan karismatik lebih dikenal dengan bahasa lidahnya karena mereka berasal dari Pentakosta sebenarnya, tapi mereka Pentakosta baru begitu, Neo Pentakostal. Tidak mirip benar Pentakosta karena mereka lebih suka uang daripada Tuhan sebenarnya, dan memakai Tuhan untuk untuk memberikan mereka uang, begitu kan? Nah, Neo Pentakostal begitu. Tapi Pentakosta saya rasa sendiri sebenarnya adalah suatu gerakan yang Tuhan berikan itu dengan mengingatkan kita kepada pekerjaan Roh Kudus. Tapi pekerjaan Roh Kudus ini apa sih, begitu ya? Apakah memberikan setiap orang percaya bahasa lidah? Oh tidak. Kalau kita baca baik-baik, 1 Korintus 12 itu jelas menyatakan bahwa Roh itu memberikan masing-masing karunia sesuai dengan kehendaknya. Tapi waktu itu ditekankan bahwa semua mesti berbahasa lidah. Ya, sampai ada sekolahnya untuk belajar bahasa lidah. Loh, bahasa lidah emangnya diajarin? Jelas firman Tuhan mengatakan nanti bahasa lidah itu akan diberikan sesuai dengan kehendak daripada Roh Kudus. Bukan dari kita pelajari, bukan daripada ikut saya, begitu kan? Nah, bukan dari situ, tapi sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan apa yang Roh Kudus berikan, begitu kan? Itu bahasa lidah sebenarnya seperti itu, ya. Nah, sekarang Tuhan Yesus mengirimkan dengan kenaikannya, maka dia mengirimkan Roh Kudus kepada setiap kita. Setiap orang yang percaya, sungguh-sungguh percaya, itu mempunyai Roh Kudus yang tetap berdiam dalam keadaan apapun. Jadi itulah yang kemudian dikatakan, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Melalui apa? Melalui pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, kita misalnya mendengarkan berkat kan, kasih karunia, the grace of our Lord Jesus Christ, ya, the love of the Father, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, fellowship of the Holy Spirit. Ya, persekutuan. Jadi kita cuma melihat persekutuan dengan Roh Kudus, kita cuma melihat begini. Tetapi apa sih pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita? Kita tidak melihat di dalam karunia-karunia daripada Roh Kudus, tetapi kita melihat dalam setiap orang itu dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, maksudnya Roh Kudus kan, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam kebenaran, sehingga kita bisa percaya Yesus dan sebagainya. Tapi perhatikan, ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Nah, kan kita sering, oh Roh Kudus berkata kepada saya begini. Oh Roh Kudus begini. Mereka yang menekankan Roh Kudus begitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, dia tidak berbicara ya dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakan. Siapa yang didengarnya? Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus. Itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia akan berbicara sesuai dengan kata-kata daripada Tuhan Yesus kepada dia.
Ya. Nah, di sini kita lihat kan jadinya bahwa modus keberadaan daripada Tuhan Yesus seperti yang dia janjikan itu dijalankan melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus dia tinggal di dalam hati setiap kita dan kerjanya apa? Dia akan di dalam ayat 14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, Roh Kudus itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Enggak memuliakan dirinya. Enggak ada dikatakan seperti itu. Ya, tapi dia akan memuliakan aku. Glorify Jesus. Dia memuliakan Tuhan Yesus. Sehingga dengan demikian maka kita lihat pekerjaan salah satu karya Roh Kudus dalam hidup kita adalah menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, itulah pewujudan janji Tuhan Yesus kepada kita, ya. Jadi kalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak datang. Kalau Roh Kudus datang, dia akan memberitakan kepadamu tentang aku. Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tapi dia akan berbicara tentang Yesus sendiri, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita itu bisa melaksanakan apa yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu aku akan menyertai kamu senantiasa. Artinya selama-lamanya dia tidak akan tinggalkan kita. Dan itulah sebabnya kita percaya bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya, perhatikan ya, sungguh-sungguh percaya, ya. Orang mengatakan, oh saya percaya kepada Tuhan. Oh saya born again, saya lahir baru. Belum tentu, itu mulutnya. Begitu kan? Ya, kita lihat seperti Ibrani mengatakan kan. Kalau sampai mati dia menunjukkan bahwa dia setia, maka kita tahu bahwa dia betul-betul percaya. Tapi di dalam sepanjang perjalanan ternyata entar dia jadi Buddha, entar dia kembali mualaf, entar jadi ini. Meskipun seorang pendeta pun kita boleh lihat bahwa dia memang tidak punya Roh Kudus dari mula, cuma ngomongnya aja dan kita percaya. Begitu, sebab kita nggak bisa lihat kan. Kalau ada alat pendeteksi lumayan juga ya. Wah ini belum ada Roh Kudus nih. Nah, katekisasi dulu. Nah, periksa gitu. Kamu mau masuk gereja ya? Saya nggak ada sampai sekarang. Begitu kan? Ya. Nah, jadi kita lihat bahwa Roh Kudus itu tetap selama-lamanya di sini dan menghadirkan Tuhan Yesus. Satu kali Pak Jeffrey itu masih sibuk menyelesaikan disertasinya sih ya. Tapi dia akan pimpin perjamuan kudus nih. Dia akan pimpin. Terus saya lihat ini tempat dia akan memimpin Roh Kudus. Dia akan memimpin perjamuan kudus. Perjamuan kudus kayaknya sangat tidak memperhatikan kehadiran daripada Tuhan. Nah, jadi saya bilang ke Jeffrey waktu itu, Jeff, lu kan lagi sibuk nih, mau nggak gue bantuin bikin acara yang baik buat perjamuan kudus? Oh boleh Pak, emang dia lagi sibuk menyelesaikan disertasi, mesti kelar tahun itu kan. Nah, terus gue akan bantuin, tapi ada satu syarat. Saya bilang, loh kok pakai syarat ya sebenarnya? Mau bantu, mau enggak. Jangan pakai syarat-syarat dong ya. Tapi ini pakai syarat begitu ya. Gue bantuin tapi ada syarat. Oke, apa Pak syaratnya? Oh, saya bilang, kamu menjalankan perjamuan kudus dengan doktrin daripada Calvin, bukan doktrin dari Zwingli. Sebab orang sekarang mulai menyadari bahwa doktrin Zwingli itu betul-betul merampok kehadiran Tuhan di dalam perjamuan kudus. Jadi kalau kita membaca jurnalnya Calvin pada waktu itu, How Zwingli Robbed Our Lord's Supper. Ada satu judul seperti gitu ya. Bagaimana doktrin Zwingli itu sebenarnya merampok kehadiran daripada Tuhan dengan teorinya.
bahwa perjamuan kudus itu cuma simbol. Oh ini nggak apa-apa, oh ini simbol. Makanya kita pakai itu ya, mulai ikut-ikutan pakai ini. Dulu susah dibukanya, sampai saya bilang ada colokan aqua nggak sih? Nah, nanti kalau kita semua pakai dibagi colokan aqua, mari kita minum. Cetok, 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 cetok. Lalu sedot begitu ya. Nah, saya kemarin pimpin perjamuan kudus ini udah buka nih, hati-hati ya. Udah bisa. Terus baru saya mau pimpin roti ini. Roti gue mana ya? Lihat ke bawah nggak ada roti gue. Udah ya pakai roti yang gede dah saya pakai. Begitu kan? Mana rotinya keras banget lagi ya. Jadi kedengeran kan? Kerutuk sampai ke belakang tuh kan? Gitu. Nah, tapi simbol kan? Simbol nggak apa-apa gitu ya. Tapi tidak di dalam doktrinnya Calvin. Nah, doktrinnya Calvin bagaimana? Dan perjamuan kudus sering sekali saya jelaskan ya. Di dalam doktrin Calvin itu begini. Sewaktu perjamuan kudus ya, kalau di gereja Katolik itu setiap kebaktian mereka pasti Lord's Supper, pasti gitu. Makanya kalau kita datang ke kebaktian sering kali berdoa supaya kami dapat berjumpa dengan engkau gitu ya. Berjumpa di mana? Begitu kan? Nah, orang Katolik itu senantiasa kalau datang itu selalu mereka ada perjamuan kudusnya kan gitu. Nah, jadi sewaktu roti dan anggur itu dibagikan, itu adalah menyatakan kehadiran daripada Tuhan meskipun melalui roti dan anggur. Jadi betul-betul hadir. Roti yang kita makan betul-betul adalah tubuh Kristus dan anggur yang kita minum adalah darah Kristus. Tetapi kita main-main semua karena menganggapnya sebagai simbolik. Nah, di dalam 1 Korintus kalau kita lihat bahwa justru Paulus mengatakan gini, itulah sebabnya kalau kamu mau perjamuan kudus, kamu harus menguji diri sendiri. Salah lagi kita, yaitu sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari kita mengakui dosa-dosa kita. Loh, bukan dosa pribadi itu yang kita akui, ya. Sebab kamu harus lihat cara kamu waktu ambil perjamuan kudus itu bagaimana. Kamu tidak mengakui tubuh dan darah Tuhan. Jadi persoalannya adalah kita tidak menganggap roti sebagai tubuh dan anggur sebagai darah. Maka itu adalah cara yang tidak layak. Maka Paulus bisa mengatakan tidak heran di antara kamu banyak yang sakit. Bahkan banyak yang mati. Karena kamu sebenarnya menghina perjamuan kudus. Begitu. Nah, di dalam doktrin seperti inilah maka kita lihat sebenarnya inti daripada teologi Calvin yang tidak mengerti Calvin cuman predestinasi lah sampai sekarang masih mintanya saya predestinasi lah irresistible grace lah, tulip lah, begitu kan? Tapi tidak mengerti hal ini yang justru menjadi inti daripada teologi Calvin, yaitu apa? Bahwa kita menjadi satu pada waktu perjamuan kudus itu bersama dengan Yesus. Nah, jadi pada waktu Tuhan Yesus dengan naik ke surga, dia akan datang nanti pada waktu Pentakosta, lalu memberikan kepada setiap kita Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menghadirkan Tuhan Yesus, sama seperti pada waktu kita melihat perjamuan kudus. Dia akan menghadirkan Tuhan Yesus sehingga kalau kamu betul punya Roh Kudus, kamu akan merasa Yesus bersama dengan kamu. Yesus bersama dengan kamu. Nah, itulah yang menjadi inti daripada kehidupan orang Kristen. Kamu pergi ke gereja rajin, 300 tahun udah ke gereja, kerjanya apa? Berantem misalnya, begitu. Fitnah, nipu orang, ini, itu. Apaan?
Apa kamu sungguh-sungguh hidup bersama Yesus? Atau kamu cuma sebagai orang Kristen datang ke gereja pulang. Datang ke gereja pulang. Coba begitu. Tidak, kita hidup bersama dengan Yesus. Maka di dalam kebaktian ini kita boleh belajar. Di GLCC ini kita betul belajar bahwa kehadiran Yesus itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang sungguh-sungguh terjadi di dalam kehidupan kita. Cuma persoalan, kamu menikmati kehidupan bersama dengan Yesus enggak? Persoalan itu. Aku pergi dan aku pergi itu gunanya supaya Roh Kudus datang. Roh Kudus datang itu gunanya untuk apa? Dia akan berbicara tentang aku. Dia akan memuliakan aku. Dia akan mewujudkan Kristus di dalam hidup kita. Sehingga kita merasakan betul-betul hidup bersama dengan Tuhan in our everyday life. Di dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu. Nah persoalannya, apakah Anda mengalami atau tidak? Sesuatu kebenaran adalah kebenaran kalau kita menjalani. Ya, misalnya Anda ditanyain, lampu bisa nyala kenapa? Ya ada listrik. Listrik itu apa? Listrik itu apa? Kenapa bisa nyalain lampu? Kamu mungkin tidak mengerti, cuma tahu kalau nyalain, cetrekin tombol, itu nyala. Persisnya apa? Kenapa nyala? Kenapa pijar? Kenapa kalau ini pakai pijar misalnya, kalau neon nggak pakai sesuatu yang pijar? Apa begitu? Kenapa bisa bercahaya? Kenapa bisa mengeluarkan cahaya? Dari mana itu cahayanya keluar? Sebenarnya dia kan nggak ada apa-apa. Lalu cahayanya itu timbul karena apa? Kenapa bisa bercahaya? Kenapa dia nggak basah? Begitu misalnya. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Cuma taunya cetrek, nyala, udah. Tanpa mengerti. Begitu juga. Kita ke gereja, sudah pulang. Ke gereja, pulang. 20 tahun kita begitu. Tapi sebenarnya hidup tidak berubah. Tidak ada transforming lives. Nah Bapak Ibu sekalian, kita di JLCC ini satu hal kita harapkan. Setiap jemaat di sini adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan merasakan bagaimana Allah mengubahkan kita. Kalau Anda tidak pernah berubah, 10 tahun tidak pernah berubah, sama kamu itu sama dahulu, sekarang dan selamanya. Kamu adalah orang Kristen celaka. Tidak ada transforming. Sama aja. 10 tahun yang lalu kamu masih begini. Adatnya masih begini. Ngomongnya masih begini. Kelakuannya masih begini. Buat apa? Nah, Bapak Ibu, kita akan bersama. Kita sebenarnya perlu untuk merenungkan kehidupan kita sejujurnya di hadapan Tuhan. Mari kita tunduk kepala.